Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibadi ahmaduhu ablagha hamdin wa akmalahu wa azkahu wa ashmanahu وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد Alhamdulillah malam hari ini Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan belajar kita kembali. Semoga proses belajar kita pada malam hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Alhamdulillah ini pertemuan kedua setelah kita libur panjang kurang lebih 1 bulan akhir Ramadan dan Lebaran. Dan pekan lalu di pertemuan perdana kita sudah murajaah dari bab 1 sampai bab 8. Sebelum kita lanjutkan ke bab 9, hal min soal. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Apakah misalnya ada yang masih bingung tentang pembahasan dari bab 1 sampai bab 8 misalnya? Kalau misalkan ada yang masih bingung silahkan ditanyakan. Hal min soal? Halo, ada orang? Belum ada Ustadz, cuman kalau pas ngerjain tugas gitu baru ketemu tuh. Baru ketemu apa ya, Mas? Ketemu kesulitannya Ustadz. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Tidak mengapa, Om. Memang kalau awal-awal belajar, kalau misalkan kita menjumpai kesulitan, itu tidak masalah. Dan memang harus sering latihan, sering mencoba, sering murajaah. Memang harus seperti itu. Nanti semakin sering kita latihan dan murajaah, insya Allah sudah menjadi malakah, sudah di luar kepala seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti insya Allah akan sering kita tanyakan beberapa kali, misalkan setiap di pelajaran baru kita tanyakan sambil murajaah. Dan mungkin kita usahakan juga nanti sebelum evaluasi akhir semester, kita usahakan ada satu pertemuan untuk murajaah. Ada latihan, ada murajaah. Tayyib. Kalau di bab 8, kemarin kita mempelajari apa, Ibu? Sebelum ke bab 9. Bab 8 kita mempelajari apa? Ada beberapa pembahasan di sana. 3 kalau tidak salah. 6. 3 pembahasan. Di sana ada al-isyarah ilal mu'arrafi bi'al. Al-isyarah ilal mu'arrafi bi'al. Dan ada al-ismul maqsur. Serta amama dan khulfa. Isyarah ilal mu'arraf bi'al. Maksudnya apa? Menggunakan kata tunjuk pada ism ma'rifah. Kalau saya tanya, kalau ada ism ma'rifah dengan tanda al setelah ism isyarah, misalkan hadzal kitabu jadidun, hadzal kitabu jadidun. Kata al-kitabu atau kita urutkan, hadza itu kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Hadza sebagai mubtada, ahsantunna. Lalu al-kitabu sebagai Kabar. Nah, kalau setelah hadza itu ma'rifah dengan al, itu jelas bukan khobar. Bukan. Khobar itu kan kalau satu ism saja, khobar itu harus nakiroh, ya atau iya? Iya. Nanti Iya, kita Ustaz. murojaah lagi. Berarti kalau hadzal kitabu jadidun, hadzal kitabu ada alnya,
hadzal kitabu jadidun. Berarti hadza tadi sebagai mubtada, lalu al-kitabu sebagai Badal. 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 Ahsantunna. Badal. Badal Badal. itu secara Arab selalu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Badal itu gunanya apa, memperjelas kata Ah, sebelumnya. Betul sekali. Jadi memperjelas apa yang dimaksud kata sebelumnya. Hadza. Hadza ini masih belum jelas hadza apa. Kalau misalkan orang tidak melihat itu kan masih bingung. Hadza yang mana? Hadza apa? Atau diperjelas dengan badal. Hadzal kitabu jadidun. Jadidun baru sebagai Khabar. ahsantun. Itu ya, insya Allah nggak bingung ya. Jadi kalau ada ism isyarah, lalu setelahnya ma'rifah dengan al, itu bisa dipastikan itu bukan khobar ya. Ya, ya, Setelah ya. hadza atau setelah hadhihi, setelah dzalika, setelah tilka. Kalau ada al, ma'rifah dengan al, itu jelas bukan khobar tapi badal. Baik. Selanjutnya ada al-ismul maksur. Al-ismul maksur kemarin yang bagaimana Ibu-ibu? Isim yang diakhiri huruf alif. Ahsant. Ism yang diakhiri alif, baik alif mamdudah maupun maksurah. Alif yang tegak maupun yang bengkok gitu. Alif mamdudah maupun alif maksurah. Enggak masalah. Lalu kenapa memangnya ism maksur itu kenapa Ibu-ibu? Maksudnya? I'rabnya tidak nampak, Ustaz. Tanda i'rabnya tidak nampak. Jadi kalau kan diakhiri alif kan Ibu ya. Alif itu tidak bisa diharokati. Makanya tanda i'rabnya tidak nampak. Kalau misalkan marfu harusnya kan dhammah kan Ibu ya. Dhammahnya tidak nampak. Dhammahnya tidak nampak. Kalau misalkan majrur harusnya tandanya kasroh. Tapi kasrohnya kasroh muqaddarah, kasrohnya tidak nampak. Kalau mansub seharusnya tandanya fathah. Fathahnya juga fathah muqaddar. Demikian. Lalu amama dan khalfa. Saya tanya Ibu, amama dan khalfa itu termasuk jenis ism apa? Keterangan. Ism makan. dzaraf. Ism dzaraf. Dzaraf itu keterangan, betul. Ism dzaraf. Dzaraf itu ada dua. Ada dzarful makan, ada dzarful zaman. Ada keterangan makan, itu tempat. Dan ada keterangan zaman, itu waktu. Kalau amama dan khalfa ini termasuk dzarful zaman atau dzarful makan? Makan, Ustaz. Dzarful makan. Secara makna kita bisa tahu ini dzarful makan, dzarful makan. Baik. Lalu saya tanya lagi. Rangkaian dzarful makan ini amama dan khalfa ini yang kita bicarakan di sini amama dan khalfa. Rangkaian amama dan khalfa dengan kata berikutnya, kata setelahnya itu rangkaian apa yang digunakan? Rangkaian idhofah. Jadi amama dan khalfa itu sebagai mudhaf. Kata berikutnya sebagai mudhofun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu keadaan i'rabnya bagaimana? Lalu majrur. Majrur tandanya kasroh. Selama bisa diharokati kasroh maka ditandai kasroh begitu Ibu ya. Jadi majrur tanda utamanya kasroh. Selama bisa ditandai kasroh maka ditandai kasroh. Di bab 8 insya Allah nggak ada kendala Ibu ya. Kalau tidak ada, insya Allah kita hari ini langsung lanjut ke bab 9. Ad-Darsut Tasi'. Tapi sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Aqra lakunna kashfal hudur man du'a ismuha faltaqul hadirah. Ibu Anita Rifai. Hadirah. Barakallahu fiik. Betanda Ibu Dewi Ilahude. Ibu Dewi lam tahdur. بعدها Dita Nur Fadilah. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Edita Anggraini. Ibu Edita. Hadirah. Hadirah ya? Ya. Fatahullah alaik.
Ba'daha Ibu Erni. Hadir Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Barusan yang izin siapa? Bukan. Taib, tadi izin terlambat sepertinya. Ba'daha Ibu Herawati Aman. Hadir Ustaz. Wafik. Ba'daha Ibu Indah Munadiana. Hadir Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Kurnia Irawati. Hadir Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Lia Suslia. Lam tahdur. Ba'daha Ibu Lina Susilawati. Hadir Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Muzdalifah. Muzdalifah lam tahdur. Ba'daha Ibu Nina Miranti. Hadir Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Ninda Indah Damayanti. Ini tadi ada. Ba'daha Ibu Nini Dewi Handayani. Lam tahdur. Putri Rosmawati. Siti Humaidah. Ba'daha Ibu Siti Khadijah. Hadir. Barakallahu fiik. Ba'daha Siti Nadhifah Nur Qalbi. Lam tahdur. Ibu Sri Sukani. Ibu Titik Suryawati. Hadir Ustaz. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Ulfah. Ibu Wahyuni. Ibu Hadir Wahyuni hadirah. Ustaz. Hadir Ustaz. Ba'daha Mulia Hidayah Putri. Lam tahdur. Ibu Yayah Istadana. Baik. Ada yang terlewat yang belum saya sebut namanya? Insyaallah tidak ada, ya. Baik. Kita lanjut ke Ad-Dars At-Tasi'. Bab 9. Madza sanadrus fi Dars At-Tasi'? Apa yang akan kita pelajari di bab 9? Setidaknya di sana ada 3 pembahasan dan ini baru semuanya. Yang pertama, an-na'tu wal man'ut atau juga disebut dengan as-sifah wal mausuf. Tsumma as-sifah ala wazni fa'alanu la yunawwan. Jadi di sini ada 2 kata as-sifah ya. Yang pertama dan yang kedua. Ini berbeda maksud, berbeda konteks. Kalau as-sifah yang baris pertama itu konteksnya nahwu. Kan yang pembahasan kedua itu konteksnya sorof. Wah ini. Ibu-ibu kan kalau dengar bahasa Arab itu mungkin pernah dengar nahwu dan sorof kan ibu-ibu ya? Ya atau iya? Iya. Wah Ustaz. Apa bedanya nahwu dan sorof? Itu kan grammarnya bahasa Arab. Sorof itu perubahan kata ya Ustaz. Betul sekali. Kalau nahwu apa Om? Nahwu itu tentang apa? Kata bahasa gitu bukan? Nahwu itu membahas tentang i'rab dan tandanya. Jadi kedudukan suatu kata dalam rangkaian kalimat itu sebagai apa dan tandanya apa itu dibahas pada nahwu. Kalau sorof Gitu ya. Kalau sorof itu membahas tentang perubahan kata, perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata. Nah, itu sorof. Begitu Ibu ya. Jadi ini jenis kalau yang pertama itu kedudukan. Ini yang pertama an-na'tu wal man'ut, as-sifah wal mausuf itu kedudukan suatu kata disebut an-na'tu atau disebut juga as-sifah. Tapi kalau yang kedua itu tentang sorof yaitu jenis ismus sifah. Kata sifat. Gitu Ibu ya. Baik. Thumma pembahasan yang ketiga alladzi. Alladzi. Baik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang an-na'tu wal man'ut. An-na'tu wal man'ut atau juga disebut dengan as-sifah wal mausuf. Ini satu hal dengan istilah berbeda. Jadi 2 istilah ini. An-na'tu disebut juga as-sifah. Al-man'ut disebut juga al-mausuf. Kalau dalam bahasa kita disebut apa Ibu? As-sifah itu sudah jadi bahasa kita. Sifat ya. Sifat. As-sifah itu jadi bahasa kita. Sifat. Jadi dari bahasa Arab itu.
Jadi kalau dalam bahasa kita ya sifat dan yang disifati. Kalau dalam bahasa kita sifat dan yang disifati. As-sifah wal mausuf. Sama. Jadi kalau misalkan nanti ketemu istilah an-na'tu wal man'ut atau istilah as-sifah wal mausuf itu sama Ibu ya. Jangan bingung. Itu dua hal yang sama, hanya beda nama saja. Kenapa kok bisa beda nama? Ini istilah dua mazhab yang berbeda. Oh, mazhab. Kan kita berbicara bahasa Arab. Ya. Boleh nggak kalian dibawa dulu semua? Boleh, boleh di bawah. Astagfirullahaladzim. Maaf Ustadz. Nah, nggak masalah. Jadi ini dua istilah ini kenapa kok bisa ada dua istilah padahal maksudnya sama? Ini karena dua mazhab yang berbeda. Dua mazhab menggunakan istilah masing-masing tapi maksudnya sama. Kok mazhab Ustadz? Kita kan bicara bahasa Arab bukan fikih. Oh, jangan dikira mazhab itu hanya ada pada fikih saja. Kalau dalam fikih itu mazhab yang terkenal yang eksis sampai saat ini kan 4. Meskipun sebenarnya banyak, ada lebih dari 10 mazhab yang ada sebenarnya, tapi yang Allah jaga betul-betul eksis sampai saat ini itu ada 4. Tapi apakah hanya dalam fikih saja ada mazhab itu? Tidak, sebenarnya dalam bidang ilmu yang lain juga semuanya ada mazhab, termasuk bahasa. Bahasa itu ada mazhab. Mazhab apa saja? Kalau dalam bahasa, mazhab yang dikenal dan yang paling eksis itu ada 2, yaitu mazhab Basri dan mazhab Kufi. Mazhab ahli Kufah dan ahli Basrah. 2 mazhab itu. Makanya ada 2 istilah. Ada istilah an-na'at wal man'ut dan ada istilah as-sifah wal mausuf. Tapi maksudnya sama, sifat dan yang disifati. Begitu Ibu ya. Jadi jangan bingung kalau nanti ketemu istilah yang berbeda. An-na'at wal man'ut ya as-sifah wal mausuf, sifat dan yang disifati. Baik. An-na'at wal man'ut itu terdiri dari 2 kata. Begitu Ibu ya. Terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama man'utnya terlebih dahulu. Man'ut yang disifati. Jadi yang disifati di awal. Lalu kata berikutnya baru na'tunnya atau sifatnya. Nah, jadi yang disifati terlebih dahulu baru sifatnya. Begitu Ibu ya. Misalnya bagaimana? Ayo, di sana ada misal. Yarjuna ba'di. Talibatun jadidatun. Talibatun jadidatun. Marratan ukhra. Talibatun jadidatun. Talibatun jadidatun. Ma ma'na talibatun jadidatun? Pelajar itu baru. Baru. Pelajar baru. Orang siswi baru. Seorang siswi baru. Bukan siswi itu baru. Enggak. Kalau itu terjemah mubtada dan khobar. Siswi itu baru. Ini kalimat sempurna. Jadi berbeda rangkaian mubtada dan khobar dan juga rangkaian an-na'at wal man'ut itu berbeda. Kita lihat nanti bedanya apa. Baik. Kalau ini 2 kata ini, kata yang pertama yaitu kata talibah. Kata talibah. Ini kedudukannya sebagai apa? Taat. Kata yang pertama itu yang disifati yaitu man'ut. Jadi jangan terbalik ya Ibu ya. Kata yang pertama itu man'ut atau mausuf yang disifati. Sedangkan jadidatun di sini, jadidatun kata kedua ini sebagai na'atun atau sifat. Bingung tidak Ibu? Tidak Ibu ya. Jadi kata yang pertama itu man'ut, Sifat yang disifati. Thomas Sedangkan kata yang kedua itu baru na'atunnya atau sifatnya. Bingung tidak Ibu? Insyaallah. Lengkap ya. Jadi jangan tertukar karena judulnya misalkan an-na'atu wal man'ut, dikiranya kata pertama na'atun lalu kata kedua man'ut. Tidak seperti itu. Kata yang pertama itu man'ut, kata yang kedua baru na'atun. Begitu ya Ibu ya? Selanjutnya
Lalu apa ketentuan an-na'at wal man'ut? Ketentuan an-na'at wal man'ut itu apa saja? Kalau Ketentuan naat dan man'ut. baik, ketentuan an-na'at wal man'ut apa saja? Kalau man'ut itu bebas sebenarnya Ibu-ibu. Man'ut itu tidak ada ketentuan. Apakah harus ma'rifah, harus nakirah, harus mudzakkar, muannats, mufrad, mutsanna, jama', marfu', mansub, majrur, boleh semuanya. Jadi man'ut itu tidak ada ketentuan harus bagaimana. Boleh mudzakkar, boleh muannats, boleh nakirah, boleh ma'rifah, boleh mufrad, boleh mutsanna, boleh jama', boleh marfu', boleh majrur, boleh mansub. Begitu Ibu-ibu ya. Kalau man'ut tidak ada ketentuan. Yang ada ketentuan itu na'atun atau sifatnya. Begitu Ibu-ibu ya. Bisa mafhum maksud saya Ibu-ibu? Bisa difahami maksud saya? Ya Ustaz, insyaallah. Kalau man'ut itu tidak ada ketentuan. Yang ada ketentuan itu na'atun. Lalu sekarang ketentuan na'atun itu apa saja? Na'atun itu selalu harus mengikuti man'utnya. Atau sifat itu harus mengikuti yang disifati. Sifat selalu mengikuti yang disifati. Begitu Ibu ya. Lalu mengikuti dalam hal apa saja? Na'atun atau sifat itu mengikuti man'utnya dalam hal apa saja? Dalam 4 hal. 4 hal itu apa saja? Yang pertama, an-naw' atau jenisnya. Jadi na'atun atau sifat harus mengikuti man'ut dalam hal pertama, naw' atau jenisnya. Mudzakkar muannasnya harus sama. Seperti di sini kalau kita perhatikan, di sini thalibatun. Thalibatun itu mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka na'atunnya bentuknya juga harus muannas. Ditambah ta' marbuthah. Bukan thalibatun jadidun, tidak boleh. Harus sama muannas. Thalibatun jadidatun. Begitu Ibu ya? Jadi harus sama naw' atau jenisnya. Mudzakkar muannasnya harus sama. Lalu yang kedua harus sama dalam hal apanya? Dalam hal at-ta'rif wa tankir. Dalam hal apa? At-ta'rif wa tankir. Maksudnya apa? Ma'rifah nakirahnya harus sama. Ma'rifah dan nakirahnya harus sama. Yang kedua Ustaz. Bagaimana? Istilahnya tadi dasarnya. Nakir. At-ta'rif wa tankir. Seperti yang di buku Ibu-ibu mungkin tinggal diharokati saja. At-ta'rif au at-tankir. Tankir itu ya. At-ta'rifu wa tankir. Atau ma'rifah dan nakirahnya. Itu harus sama. Seperti di dalam contoh. Thalibatun jadidatun. Thalibatun. Thalibatun itu ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah, tidak ada alnya. Nakirah. Maka na'atunnya atau sifatnya juga harus nakirah. Karena tidak ada alnya. Kan begitu Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Sama-sama nakirah. Jadi yang pertama tadi harus sama dalam naw' atau jenisnya. Yang kedua harus sama nakirah ma'rifahnya. Lalu yang ketiga harus sama dalam hal apanya? Al-i'rab. Al-i'rab. Harus sama keadaan i'rabnya. Harus sama keadaan i'rabnya. Begitu juga tandanya mengikuti. Jadi kalau misalnya di sini thalibatun itu dalam keadaan rafa atau jar atau nasab? Rafa. Marfu' ya. Itu thalibatun ism marfu' kan ini mah? Ya atau ya? Iya, Ustaz. Keadaan asal tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya dan tandanya dhammah. Itu tanda rafa, dhammah. Ini marfu' tandanya dhammah. Maka na'atunnya atau sifatnya harus mengikuti marfu'. Harus mengikuti marfu' tandanya dhammah juga. Begitu Ibu ya? Bisa difahami di sini yang ketiga. Jadi harus sama keadaan i'rabnya harus sama.
Tadi yang pertama jenisnya, yang kedua nakirah ma'rifahnya, yang ketiga keadaan i'rabnya. Lalu yang keempat apa? Yang keempat adalah al-adad. Apa yang dimaksud adad? Yaitu Adat. jumlahnya. Wah, bilangan. Jumlahnya. Apakah mufrad, tunggal, mutsanna, ganda, atau jamak? Harus sama. Kalau di sini thalibatun, ini jamak atau mutsanna? Mufrad, Ustaz. Mufrad, ini tunggal. Maka na'tunnya atau sifatnya juga harus bentuknya tunggal. Jadi datun. Kalau misalkan ini jamak misalkan. Jamak di semester 2 insya Allah kita ketemu. Thalibatun. Maka nanti harus dirubah menjadi jamak juga na'tunnya. Jududun. Bentuk jamaknya. Judulnya. Begitu Ibu ya. Kalau misalkan ganda, musanna, maka juga harus musanna na'tunnya. Misalkan thalibatani jadidatani. Kan begitu. Nanti insya Allah di semester 2 juga untuk musanna. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kalau di semester 1 ini kita bentuk katanya semuanya mufrad semuanya. Kalau untuk jamak dan musanna insya Allah kita jumpai di semester 2. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan tentang ketentuan na'at yang harus mengikuti man'ut dalam hal apa saja, dalam 4 hal. Ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang bingung, kurang jelas? Tafadhalna, is'alna. Bagaimana? Yang tadi berarti yang nggak ada ketentuan khusus, yang nggak ada ketentuan itu yang man'utnya aja ya? Man'ut, betul. Man'ut itu Ada tidak ada persyaratan. ketentuan. Boleh Oh. bentuknya bagaimanapun boleh. Boleh nakirah, boleh ma'rifah, boleh mudzakkar, boleh mu'annas, boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak, boleh marfu', boleh mansub, boleh majrur. Jadi bebas. Kalau man'ut itu bebas. Sedangkan na'tunnya itu harus selalu mengikuti. Begitu Om ya? Harus selalu mengikuti man'utnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Hal min soal? Naam. Yang tadi kan rofa sama marfo itu bedanya apa? Rofa sama marfu. Sebenarnya ini masih jauh untuk pembahasan babnya di beberapa semester ke depan. Tapi kalau misalkan ditanya, nggak masalah sekilas saja. Kalau misalkan ibu-ibu yang lain agak bingung, jangan khawatir. Jangan khawatir, nanti akan kita bahas lagi insya Allah. Jadi, kalau dikatakan marfu' itu kata tersebut, katanya. Kata tersebut marfu'. Tapi kalau rofa itu keadaannya. Bingung tidak? Makanya kalau tadi saya bilang, dalam keadaan apa? Dalam keadaan rofa. Kalau thalibatun, ini marfu'. Bingung tidak maksud saya? Berarti keadaannya rofa gitu ya? Dalam keadaan rofa. Rofa itu halah. Rofa itu ar-raf'u, an-nasbu, al-jarru, al-jazmu itu halah. Halatul i'rab, keadaan i'rab. Sedangkan kalau katanya, kata yang dimaksud tersebut, yaitu dikatakan marfu', mansub, majrur, majzum. Kecuali kalau kata tersebut mabni. Mabni itu tidak bisa dikatakan marfu', mansub, majrur, majzum. Nah, dikatakan fi halati raf'in seperti itu. Karena kan mabni yang tidak bisa berubah harokat itu tidak kelihatan tanda i'rabnya. Nanti lagi insya Allah itu. Tentang i'rab itu sebenarnya nanti akan disinggung sedikit demi sedikit tentang i'rab. Sedikit demi sedikit nanti diperkenalkan ada keadaan i'rab, tandanya. Tapi kalau dibahasnya secara mendetil, dikupas secara tuntas, sampai nanti praktek meng-i'rab, itu nanti di semester 6 insya Allah, di awal jilid 3. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Amin. Baik, ada pertanyaan lagi? Tadi insya Allah jelas Om ya? Apa bedanya rofa dan marfu? Jelas Kak. Baik. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang tanya.
Kalau kita perhatikan di sini, na'atun itu memiliki 4 ketentuan, harus mengikuti man'utnya. Ketika kita kemarin membahas mubtada dan khobar, khobar itu juga harus mengikuti mubtada dalam beberapa hal. Apa bedanya khobar dan na'atun? Apa bedanya khobar dan na'atun? Ada satu. Kalau na'atun itu harus mengikuti dalam semuanya 4 hal. Tapi kalau khobar itu hanya 3. Apa Om? Kira-kira yang nggak ada pada khobar apa di sini Om? 4 di sini. Naw', lalu ta'rif wa tankir, i'rab, dan adat. Itu yang nggak ada pada khobar apa Om? Yang nggak harus diikuti khobar. Iya. Jenisnya mu'annas dan muzakkar. Masa Om? Gimana ya? Kalau misalkan saya katakan al-mudarrisu jadidatun, boleh atau tidak? Nggak bisa. Dari jadi bisa. Boleh Ustaz. Al-mudarrisu jadidun. Harus gitu kan Om ya? Jadidun itu khobar. Al-mudarrisu jadidun harus sama jenisnya. Mudzakkar. Berarti Jumlahnya Ustadz. Apa? Jumlahnya bukan. Masa? takrifnya kali. At-ta'rif wa tankir. At-ta'rif wa tankir. Jadi khobar itu kemarin harus bagaimana? Kalau khobar berupa ism, satu ism saja. Harus nakiro. Harus nakiro. Kan begitu Ibu ya. Khobar itu harus nakiro. Kira. Sedangkan na'atun itu harus mengikuti man'utnya apapun yang terjadi. Iya. Bisa ma'rifah, bisa nakiro gitu ya Ustadz. Bisa ma'rifah, bisa nakiro. Tergantung man'utnya. Tergantung yang disifati. Apakah nakiro atau ma'rifah. Begitu Ibu ya? Ya. Baik. Nanti insya Allah kita bandingkan lagi insya Allah Ibu ya. Nanti saya insya Allah semoga diberi kemudahan nanti ada sesi tersendiri untuk membandingkan mubtada dan khobar, na'at wal man'ut, mudhaf dan mudhaf ilaih, serta jar dan majrur. Tapi kita lanjutkan dulu di sini an-na'at wal man'ut. Oh ya. Bedanya lagi antara an-na'at wal man'ut dan mubtada dan khobar. Itu kalau mubtada dan khobar itu kan merupakan jumlah ismiyah kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Jumlah ismiyah itu kemarin kita sampaikan Kalimat yang dilewati. kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada 2, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah insya Allah semester 3. Tapi kalau yang semester ini kita menjumpai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Baik. Mubtada dan khobar itu jumlah ismiyah dan dia termasuk susunan kalimat sempurna. Jadi susunan kalimat sempurna itu ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Jadi jumlah mubtada dan khobar, rangkaian mubtada dan khobar itu rangkaian kalimat sempurna. Begitu Ibu ya. Jadi itu maknanya sudah sempurna. Tapi kalau an-na'at wal man'ut itu bukan kalimat sempurna. An-na'at wal man'ut itu bukan kalimat sempurna. Makanya kalau tadi secara makna pun pengertiannya juga berbeda. Kalau misalkan saya tanya, di sini thalibatun jadidatun ini rangkaian na'at dan man'ut kan Ibu ya? Iya. Ya. Kalau misalkan saya rubah, at-thalibatu jadidatun. Itu rangkaian na'at dan man'ut bukan? Bukan. Tapi apa? Tadi itu, yang tadi al-mubtada dan khobar. Al-mubtada dan khobar. At-thalibatu. Jadi dibandingkan di sini. Kalau di sini kan tidak ada al-nya. Thalibatun jadidatun. Kalau kita tambahkan al, maka jadi mubtada dan khobar, bukan al-man'ut dan na'atun, bukan. Ya. Jadi mubtada dan khobar. Karena mubtada harus ma'rifah.
sedangkan khobarnya nakiroh. Baik. Kalau diartikan beda tidak Ibu-ibu? Kalau diartikan beda ya. Beda Ustaz. Beda Ustaz. Kalau at-talibatu jadidatun, kalau kita artikan bagaimana? Siswi baru. Siswi baru. Siswi baru ya. Siswi itu At-talibatu baru. ada alnya. At-talibatu jadidatun. Siswi itu Siswi itu baru. Siswi itu baru. Siswi itu baru. Kalimat sempurna bukan dalam bahasa kita? Sempurna. Sempurna. Tapi kalau tidak ada al, tanpa al, jadi an-na'tu wal man'ut, talibatun jadidatun. Siswi yang baru. Siswi baru. Seorang siswi baru. Seorang siswi baru kenapa? Kan belum selesai. Iya. Kalimatnya kan gitu Ibu ya, seorang siswi baru. Belum sempurna kalimatnya ya atau iya? Iya. Itulah bedanya. Iya, Ustaz. Secara makna, kalau mubtada dan khobar itu susunan kalimat sempurna. Sedangkan an-na'tu wal man'ut itu bukan kalimat sempurna. Begitu Ibu ya? Ya. Kalau mau dijadikan kalimat sempurna, maka harus dijadikan jumlah, entah itu jumlah ismiyah atau fi'aliyah, ditambahkan kata yang lain. Misal di sana, kita baca di sana, karirna ba'di. Aisyatu talibatun jadidatun. Marratan ukhra, Aisyatu talibatun jadidatun. Aisyatu talibatun jadidatun. Tentunya, ma ma'na hadhil jumlah? Aisyah Siswi baru. Aisyah siswi Aisyah baru. adalah seorang siswi baru. Aisyah adalah seorang siswi baru. Kalau saya tanya, Aisyah kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Betul sekali. Aisyah kedudukannya sebagai mubtada. Ini ism kan Ibu ya? Ism ma'arifah. Karena nama orang pasti ma'arifah. Aisyah itu ini sebagai mubtada. Lalu talibatun sebagai apa? Badal. Khobar. Kalau badal itu ada alnya biasanya. Iya, kalau badal ada Talibatun jadi satu dong Ustaz. Maksudnya khobarnya itu dua. Enggak. Maksudnya talibatun jadi satu. Enggak. Enggak ya? Ya, talibatun ini saja yang khobar. Oh, jadi tiga. Talibatun ini khobar wa huwa man'ut. Jadi khobar dan man'ut. Begitu ya, Ibu ya? Tidak maksud saya. Saya ulangi pelan-pelan. Aisyah tadi sebagai mubtada. Lalu talibatun sebagai khobar dan dia man'ut. Jadi kalau nanti istilah i'rabnya talibatun khabarun lil mubtada marfu' wa huwa man'ut, sedangkan dia juga man'ut. Wa huwa man'ut. Gitu ya, Ibu ya? Dia sebagai man'ut juga. Baru jadi datun sebagai na'tunnya. Jadi seperti itu Ibu ya? Jadi kata talibatun ini sebagai khobar dan man'ut. Double jadinya Ibu ya. Begitu Ibu ya? Bagaimana? Ntar lagi saya tulis Ustaz. Khobar dan man'ut ya. Jadi Jadi datun sebagai Na'at doang. Na'tun doang. Na'tun saja. Ini baru rangkaian kalimat sempurna. Aisyah adalah seorang siswi baru. Tapi kalau misalkan diambil na'at dan man'utnya saja, talibatun jadidatun, seorang siswi baru. Bukan kalimat sempurna, seorang siswi baru kenapa? Ngapain kan gitu. Bukan kalimat sempurna. Kalau disusun sebagai jumlah ismiyah seperti ini baru sempurna. Aisyatu talibatun jadidatun, atau dijadikan mubtada dan khobar saja. At-talibatu jadidatun. Talibatu jadidatun. Kalau kita perhatikan di sini, talibatun jadidatun itu sama kan persis dalam 4 hal. Mu'anats sama-sama mu'anats. Nakiroh sama-sama nakiroh. Marfu' sama-sama marfu' dan sama-sama mufrad. Begitu Ibu ya? Insyaallah jelas Ibu ya? Hal min soal? Ini yang tadi ditambahin alif lam itu kenapa jadinya mubtada khabar? Soalnya kan tadi kan man'ut itu kan tidak ada ketentuan bebas. Kalau man'ut memang
Man'ut itu tidak ada ketentuan, boleh nakiroh, boleh ma'rifah. Tapi kalau man'utnya ma'rifah, maka na'atunnya juga harus ma'rifah. Na'rif. At-talibatu al-jadidatu, itu baru na'atun dan man'ut. At-talibatu al-jadidatu, sama-sama ma'rifah, harus sama. Itu na'at Harus dan sama. man'ut. Tapi kalau yang pertama ma'rifah, ism ma'rifah lalu setelahnya nakiroh, itu jelas mubtada dan khobar. Mubtada kan ism ma'rifah, lalu khobar kalau ism satu saja maka dia nakiroh. Bingung tidak? Dan soal kali itu katanya. Kalau misalkan saya contoh di sini. Kitabun jadidun itu mubtada khobar atau na'at man'ut? Kitabun jadidun. Na'at man'ut. Na'at man'ut. Kalau al-kitabu jadidun. Mubtada Mubtada khobar. Kalau al-kitabul jadidu. Na'at man'ut. Ya, na'at man'ut. Na'at man'ut. Jadi kalau sama persis itu na'at man'ut. Kalau yang pertama ma'rifah, yang kedua nakiroh itu mubtada dan khobar. Mubtada itu harus ism ma'rifah kan, weh? Sedangkan khobar itu kalau ism maka harus ism nakiroh. Masih bingung tidak? Jelas? Wa jazakallahu khairan. Banyak latihan, Ustaz. Banyak latihan. Banyak. Ya, betul. Fatahullah alaikunna. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Kalau ini contoh bentuk nakiroh, thalibatun jadidatun. Selanjutnya ada contoh yang bentuknya ma'rifah. Karirna ba'di. Al-baitul kabiru. Al-baitul kabiru. Ahsantun, ma ma'na al-baitul kabiru? Rumah itu Rumah besar. Besar. Bukan rumah itu besar, tapi rumah yang besar. Kalau rumah itu besar, itu mubtada dan khobar. Al-baitu kabirun. Kalau al-baitul kabiru, rumah yang besar. Ini bukan kalimat sempurna. Rumah yang besar kenapa kan gitu ya? Belum selesai. Belum sempurna. Makrifatnya kagak diartiin ya. Jadi dalam mengartikan pun itu, dalam menerjemahkan itu penting sekali kita mengetahui kedudukan suatu kata dalam susunan kalimat. Itu akan mempengaruhi pemahaman kita. Jadi hati-hati gitu Ibu ya. Iya, iya. Ya, Ustaz. Suka lupa. Nggak apa-apa Om. Itu wajar, manusiawi. Kabir. Baik. Kita lanjutkan. Ini rangkaian an-na'tu wal man'ut. Na'tunnya mana? Al-baitu. Tanya na'tun loh ya. Kabiru. Kabiru. Na'tunnya al-kabiru, sedangkan man'utnya Al-baitu. al-baitu. Jangan terbalik loh Ibu-ibu ya. Jangan terbalik karena judulnya an-na'tu wal man'ut, nanti yang kata pertama dikira na'tun, enggak. Jangan suruh itu. Jadi yang disifati, kata yang pertama itu yang disifati, man'ut istilahnya atau mausuf. Sedangkan kata yang kedua itu sifat atau na'atun. Begitu Ibu-ibu ya? Iya. Misal dalam susunan kalimat sempurna, karirna ba'di al-waladu fil baitil kabiri. Al-waladu fil baitil kabiri. Santunna. Ma ma'na hadhil jumlah? Anak laki-laki di dalam rumah besar. Rumah besar. Anak laki itu berada di dalam sebuah rumah besar. Gitu Ibu ya. Baik. Kalau kita perhatikan di sini al-waladu kedudukannya sebagai Mubtada. betul sekali mubtada. Kalau ism ma'rifah di awal itu mubtada, jangan ragu. Ism ma'rifah di awal itu mubtada. Ya. Lalu fi itu jenis ism apa? Oh, bukan ism apa? Jenis apa? Harful jar. Harful jar mabni fi mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Lalu al-baiti. Khobar. No. Oh ya. Dan sesudahnya fi man'ut dan khobar. Itu kan huruf jar ya. Setelah huruf jar itu ism majrur. Majrur ya. Iya,
Jadi kalau dikatakan ini kalau secara i'rab urutannya seperti itu, disebutkan seperti itu dulu. Jadi al-baiti itu ismun majrur bi fi. Jadi ism majrur karena diawali fi sebelumnya. Setelah itu baru kita menyebutkan khobarnya. Khobarnya mana? Al-Baiti. Nah, khobarnya di sini bukan satu kata saja, tapi satu rangkaian. Ya. Fi baiti ya. Ah, Fil baiti. Ini rangkaian syibhul jumlah. Jar dan majrur sebagai khobar. Gitu ya, Ibu ya? Tadi al-waladnya apa? iya, Bagaimana? iya. Ulangi sih. Waladu apa tadi Ustaz? Berarti Ada. ada Pelan-pelan. Al-waladu sebagai mubtada. Fi itu harful jar. Al-baiti ismun majrur. Gitu ya, Ibu ya? Ismun majrur. Ismun majrur. Lalu rangkaian jar dan majrur, rangkaian fi dan al-baiti, itu rangkaian jar dan majrur kan Ibu-Ibu ya? Ya, Itu Ustaz. syibhul jumlah sebagai khobar. sibhul jumlah. Kan dulu kita mempelajari khobar itu boleh berupa ism, boleh Iya. berupa jumlah, jumlah kalimat sempurna, boleh Syibhul juga berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu seperti jar dan majrur seperti ini. Syibhul jumlah itu lebih dari satu kata, tapi bukan kalimat sempurna seperti jar dan majrur seperti ini. Jumlah apa? Ulang lagi Pak Ustaz. Kabarnya ya Ustaz. Ulangi lagi Pak Ustaz. Tadi. Awal dari awal. Ada. Dari awal, taib. Al-waladu ini kedudukannya sebagai mubtada. Ya, Sedangkan fi itu sebagai harful jar. harful jar. Al-baiti itu ismun majrur karena diawali fi. Ismun majrur. Terus fil Ismun majrur karena diawali fi. Lalu rangkaian jar dan majrur, rangkaian huruf jar dan ism majrur setelahnya yaitu fi dan al-baiti itu merupakan syibhul jumlah sebagai khobar dari al-waladu. Syibhul jumlah sebagai khobar dari al-waladu. Khobar. Ini sebenarnya saya seperti menerjemahkan i'rab sebenarnya. Enggak masalah nanti supaya ketika betul-betul meng-i'rab tidak terlalu kaget. Jadi Aduh ya tadi. meng-i'rab itu seperti itu, tapi nanti dengan bahasa Arab. Masih bingung tidak Ibu-Ibu? Jadi khobarnya di sini fil baiti, itu Ibu-Ibu ya? Oh Ya. iya. Iya. Tadi al-baiti tadi ismun majrur ya, bifi. Tanda jarnya kasroh. Dan lalu dilanjutkan wa huwa man'ut. Harusnya seperti itu tadi. Yang Wa huwa mana? man'ut. Al-bait. Iya, al-baiti man'ut ya. Al-baiti ini kan man'ut Ibu ya. Khobar jadinya. Jadi kalau Sebagai- fil baiti tadi khobar itu dua ini. Tapi kalau al-baitinya saja, al-baiti saja tadi kan ism majrur, lalu ditambahkan di belakangnya wa huwa man'ut dan dia man'ut juga, man'ut atau disifati. Al-baitinya ya. Al-baiti itu man'ut. Man'ut. Lalu na'tunnya mana? Sifatnya mana? Al-kabiri. Betul sekali. Al-kabir itu sebagai na'tun dari sifat dari si al-baiti. sifat dari al-bait itu Ibu ya. Na'tun dari al-bait. Bukan dari al-walad. Baik. Kalau kita perhatikan antara an-na'tu wal man'ut di sini, al-baitil kabiri, al-baiti al-kabiri. Itu dua kata. Al-baiti. An-na'tu wal man'ut. Al-baiti al-kabiri. Kalau kita perhatikan di sana, dari jenisnya terlebih dahulu, al-baiti itu mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Mudzakkar, maka al-kabir harus mengikuti mudzakkar juga, tidak boleh al-kabirati, tidak boleh. Ini taknya ini bukan tak marbutoh kan Ibu ya, al-baiti, taknya bukan tak marbutoh. Ini mudzakkar. Maka na'tunnya juga harus mudzakkar al-kabiri. Selanjutnya
Kalau kita perhatikan al-bait itu nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah, ada alnya, maka na'tunnya juga harus mengikuti ma'rifah. Sama tanda i'rabnya, keadaan i'rabnya. Al-baiti tadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan jar tadi kita katakan ismun majrur kan gitu ya. Maka na'tunnya juga harus mengikuti majrur. Tandanya sama-sama kasroh. Gitu Ibu ya. Terakhir kalau kita perhatikan al-bait itu jamak atau mutsanna? Mufrad, tunggal. Al-bait ini tunggal, maka al-kamir juga tunggal bentuknya. Mufrad. Tidak boleh al-kibar, mungkin seperti itu tidak boleh. Baik, ini sama-sama mudzakkar, sama-sama ma'rifah, sama-sama majrur, dan sama-sama mufrad. Harus sama dalam 4 hal tersebut. Begitu Ibu-Ibu ya? Insyaallah jelas Ibu-Ibu ya, an-na'tu wal man'ut. Insyaallah. Hal min soal? La yujad? Ma fi soal? Baik, nastamir. Al-mabahats ats-tsani. Pembahasan kedua yaitu as-sifah ala wazni fa'alanu la yunawwan. Dan ini ismu sifah itu ya di sini Ibu-ibu ya. Kalau tadi kalau ada istilah sifah atau na'atun itu kedudukan kata dalam susunan kalimat sebagai na'atun atau sebagai sifat. Tapi kalau di sini memang betul-betul ismu sifah, kata sifat. Gitu Ibu-ibu ya. As-sifah ala wazn. Wazn itu apa Ibu? Ma makna wazn? Pola. Wazan. Wazan. Apa ya? Timbang. Kalau kita biasanya mungkin dulu jajanan anak kecil itu biasanya di bawahnya itu ada tulisan al-waznus shafi. Komposisi. Bukan, al-waznus shafi, lalu mungkin di sampingnya atau di atasnya netto. Berat, timbangan. Berat bersih. Kalau al-waznus shafi itu berat bersih. Berat bersih ya. Al-waznus shafi. Kalau waznun itu bisa diartikan berat atau timbangan. Tapi kalau konteksnya pada sorof, ilmu sorof seperti ini, waznun itu maknanya pola suatu kata. Pola suatu kata. Yang pola itu biasanya buat mengkiaskan untuk menimbangkan gitu Ibu ya. Makanya disebut wazn. Berarti wazn di sini maknanya apa Ibu yang di sini? Pola. Pola kata. Jadi as-sifah ala wazni fa'alanu. Sifat yang polanya fa'alanu. Ini polanya seperti ini. Huruf yang pertama fathah, huruf yang kedua sukun, huruf yang ketiga fathah panjang, lalu huruf yang terakhir dhammah. Polanya fa'alanu. Kalau ada kata sifat yang polanya seperti ini fa'alanu, ketentuannya bagaimana? La yunawan. Apa nih? La yunawan. Maksudnya la yunawan di sini apa? Tidak boleh diakhiri tanwin. Tidak boleh diakhiri tanwin. Ini sebelumnya kan kita juga menemukan beberapa kata yang tidak boleh tanwin kan Ibu ya? Seperti al-alam al-mu'annas, la yunawan. Di sini as-sifah ala wazni fa'alanu juga la yunawan. Nanti di akhir jilid 1 Durusul Lughah atau di akhir semester 2 insyaallah kita akan mempelajari semuanya jadi dijadikan satu pembahasan tentang al-mamnu' minas sarf. Kata yang tidak boleh tanwin. Semua kata yang tidak boleh tanwin. Termasuk di antaranya ini. Kemarin al-alam al-mu'annas, di sini as-sifah ala wazni fa'alan. Tidak boleh tanwin. Kalau kata tidak boleh ditanwin juga tidak boleh apa Ibu kemarin? Tidak boleh. Selain tidak boleh tanwin juga tidak boleh kata kalau mamnu' minas shuruf, kalau tidak boleh tanwin juga tidak boleh kasroh. Tidak boleh kasroh. Kalau tidak boleh tanwin juga berarti tidak boleh kasroh.
Tidak boleh Gitu. berakhiran kasroh. Jadi kalau misalkan majrur bagaimana? Kan tidak Sudah boleh tampak. kasroh. Sudah Maka tampak. kasrohnya diwakili fathah. Masih ingat kan ibu-ibu ya insya Allah? Oh, iya. Nah, seperti Aisyatu. An itu huruf jar. An Aisyata. Bukan an Aisyati. Tidak pernah kita menemukan an Aisyati. Tapi an Aisyata. Nah, itu majrur. Aisyah di situ majrur. Bukan Tapi kasroh. tandanya fathah. Fathah yang mewakili kasroh. Niyabah anil kasroh. Begitu ibu ya. Jadi di sini juga demikian. Sifat ala wazni fa'alan. Sifat yang polanya fa'alan. Tidak boleh tanwin. Juga tidak boleh kasroh. Begitu ibu ya. Insya Allah jelas semuanya. Contohnya apa? Sifat ala wazni fa'alan. Sifat yang polanya fa'alan contohnya apa? Misal di sana ada dua contoh. Karena ba'di. Atashanu. Marratan ukhra. Atashanu. ما معنى عطشان؟ Adri. Lapar. Syad. Lap. Apa? Jauhan. Apa sih jauhan? Apa lap? Haus. Haus, betul sekali haus. Yang jelas Om, saya bisa mendengar. Iya, saya juga Aksyan. bingung. Aksyan itu apa Om? Haus. Tapi haus di sini haus sebagai sifat Om ya. Haus sebagai sifat, bukan suatu kehausan atau dahaga seperti itu. Kalau di dalam hadis kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Ju' dan 'atash pada hadis tersebut itu Minum. Ism biasa, ism masdar. Jadi Haus. tidak kebanyakan betapa banyak kalau diartikan tadi betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali Lapar dan rasa lapar dan dahaga saja. Rasa lapar dan dahaga saja. Tapi kalau di sini atsyan di sini sebagai sifat. Jadi orang yang kehausan gitu Om ya. Iya. Sebagai sifat di sini. Atsyan. Atsyanu kalau kita perhatikan atsyanu ini polanya persis fa'alanu. Kalau kita perhatikan huruf pertama menempati posisi fa kan Om ya? Harokatnya fathah. Lalu huruf yang kedua menempati posisi ain, tandanya sukun. Huruf yang ketiga menempati posisi lam, tandanya fathah. Setelah itu alif panjang. Dan terakhirnya huruf nun dhammah. Kalau polanya seperti ini, fa'alanu seperti ini, maka tidak boleh tanwin atsyanu. Tidak boleh atsyanun. Begitu Ibu ya? Demikian juga dengan jaw'anu. Karirna ba'di. Jaw'anu. Ma ma'na jaw'an? Lapar. Ini juga sebagai kata sifat Ibu ya. Jadi orang yang lapar seperti itu. Bukan rasa laparnya. Kalau rasa laparnya saja ju'. Itu rasa lapar. Kalau jaw'anu ini sifat. Orang yang lapar itu merasakan orang yang kelaparan itu disebut jaw'an. Baik. Ini dua contoh dari as-sifah ala wazni fa'alan. Keduanya tidak boleh ditanwin, la yunawwan. Selain tidak boleh tanwin juga tidak boleh kasr. Gitu Ibu-ibu ya. Insyaallah nanti akan kita temukan di hiwar dan di latihan tamrin beberapa contoh lain dari as-sifah ala wazni fa'alan. Ada ghadban, ada za'alan, ada kaslan, dan lain sebagainya. Insyaallah mudah Om ya. Ada kendala, hal min soal tentang as-sifah ala wazni fa'alan? Itu aja tempatin ada tempatnya. Piring kecil ambil deh. Hal min soal? Ya khusus kata Ustadz, ini maksudnya untuk kata sifat aja berarti ya nggak boleh tanwin kayak nakiroh gitu ya? Betul, ini kata sifat saja yang polanya fa'alan, khusus yang kata sifat yang polanya fa'alan.
Jadi kata Oh, sifat itu sebenarnya ada banyak. Ada kabirun, soghirun, itu kan sifat namanya. iya. Tawilun itu kata sifat, tapi polanya kan bukan fa'alan. Jadi kalau Oh, sifat, iya. polanya fa'alanu, itu Oh, tidak boleh boleh. tanwin. Meskipun Iya. tidak ada al, meskipun tidak diawali al atau alif lam kita menyebutnya, itu Iya, iya, iya. tetap tidak boleh tanwin. Begitu ya Ibu ya? Oh, oke, oke. Iya, iya, Ah. Ustaz. Normalnya kan ada al baru tidak tanwin kan gitu ya. Iya. Tapi kalau di sini karena ini sifat dan polanya fa'alanu, maka tidak boleh tanwin meskipun tidak ada al. Tidak tanwin, tidak jar ya, tidak kasroh Dan akhirnya. tidak boleh ditandai kasroh. Tidak boleh Iya. ditandai kasroh kecuali kalau ada al. Ini jauh lagi nih pembahasannya. Ada alnya. Kalau ada al-atsyan itu kalau manjrur baru boleh kasroh. Tapi kalau tidak ada alnya tidak boleh kasroh. Begitu ya Ibu ya? Insya Allah intinya insya Allah paham ya Ibu ya? Nanti kalau lebih dalam lagi insya Allah kita bahas di akhir semester 2 insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Baik. Pembahasan terakhir di bab ini yaitu tentang alladzi. Apa makna alladzi? Yang Orang yang Makna intonasinya harus seperti itu Ibu ya. Kalau intonasinya berbeda, maknanya berbeda. Ini bahaya nanti. Yang gitu. oh Jadi ini yang kalau di dalam bahasa kita sebagai kata sambung gitu ya. Di dalam bahasa Arab pun juga kata sambung, yang. Makanya di sana ada keterangan di bawahnya, alladzi merupakan ismun mausul lil mufradil mudzakkar. Ismul mausul lil mufradil mudzakkar. Jadi kata sambung ismul mausul itu apa? Kata sambung kalau kita terjemahkan mausul. Kata sambung lil mufrad yang diterapkan pada kata tunggal al-mudzakkar, yang mudzakkar. Begitu Ibu ya? Jelas insyaallah? Jadi alladzi bima'na yang dia merupakan ismul mausul, kata sambung yang diterapkan pada mufrad, kata tunggal dan mudzakkar. Penerapannya bagaimana? Coba kalau kita terjimi atau terjimna ila lughatil arabiyyah. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku yang ada di atas meja itu punya Pak Guru. Kitabu alamat tabi kita buat seperti ini. Saya mendengar barusan ada yang menjawab seperti ini. Al-kitabu 'alal maktabi lil mudarrisi. Begini, Ibu-ibu. Ya atau ya? yang ada Kitabul ladzi Ini kurang tepat. Kalau seperti ini kurang tepat, dan kalau misalkan kita mungkin kalau lama belajar bahasa Arab dan sering membaca dan mendengar, itu janggal kalimat ini. Susunan kalimat ini janggal karena ada kata yang kurang sepertinya. Betul. Jadi kita harus menambahkan alladzi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ini yang betul. Coba kita baca sama-sama. Karirna ba'di. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Ahsantunna. Maknanya apa tadi Ibu? Apa makna? Kitab yang di atas meja itu punya Pak Guru. Buku yang di atas meja itu punya Pak Guru. Begitu Ibu ya. Jadi ini sebenarnya penggunaannya hampir sama saja dengan yang di dalam bahasa kita. Begitu Ibu ya. Iya. Baik. Jadi mudah saja insya Allah. Jadi kalau misalkan butuh ditambahkan alladzi, kita tambahkan alladzi.
Nanti insya Allah secara praktek nanti kita lihat latihannya. Gitu Ibu ya. Hal min soal? Hal min soal? La yujad. Nastamir. Ini teorinya, kaidahnya sudah selesai 3. Tadi yang pertama tentang apa Ibu? Tentang na'at wal man'ut. Kedua ini asifah ala wazni fa'lan. Dan yang ketiga alladhi. Kita lanjutkan sekarang ke hiwar. Seperti biasa, hiwar, naqra. Kita baca sama-sama. Ana aqra wa antunna tukarirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karirna ba'di. Karirna ba'di. Man hadha ar-rajulu? Man hadha rajulu. Ma makna man hadha ar-rajulu? Siapa laki-laki ini? Laki-laki. Siapa laki ini? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Santun. Dia adalah Abbas. Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun Santun. Apa ada? Abbasun tajirun. Abbas. Abbas seorang pedagang. Abbas adalah seorang pedagang. Kalau saya tanya ibu-ibu, Abbasun tajirun ini rangkaian apa? Mubtada khobar. Al-mubtada dan khobar. Abbas kedudukannya sebagai mubtada. Sebagai mubtada dan tajirun sebagai Khobar. khobar. Ahsantun. Abbas sebagai mubtada, tajirun sebagai khobar. Nastamir, kita lanjutkan. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ahsantun. Ma ma'na hadhil jumlah? Abbas seorang pedagang yang kaya. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya. Baik. Kedudukannya Abbas tadi sebagai mubtada. Ahsantun. Tajirun sebagai khobar dan man'ut. Sebagai khobar wa huwa man'ut. Khobar dan man'ut. Sebagai khobar dan dia man'ut. Gitu Ibu ya. Lalu ghaniyun kedudukannya sebagai apa? Sebagai na'tun atau sifah. Begitu Ibu ya. Kalau kita perhatikan tajirun ini mudzakkar, maka na'tunnya sama-sama mudzakkar. Ghaniyun. Tajirun ini nakirah, maka sama-sama nakirah. Tajirun dalam keadaan rafa, maka ghaniyun juga dalam keadaan rafa. Lalu tajirun ini mufrad, maka ghaniyun juga mufrad. Begitu Ibu ya, mudah ya insyaallah. Nastamir. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Ma ma'ana? Hamid seorang guru. Hamid adalah seorang pengajar atau guru. Ahsantun. Ini rangkaiannya apa Ibu? Mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Hamidun sebagai mubtada, berarti khobarnya mudarrisun. Ahsantun. Nastamir. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ahsantun. Hamidun mudarrisun jadidun ma ma'na? Hamid seorang guru baru. Hamid adalah seorang guru baru. Ahsantun. Hamidun tadi kedudukannya sebagai mubtada. Ahsantun. Hamidun sebagai mubtada, lalu mudarrisun Sebagai Ahsantun. Mudarrisun sebagai khobar wa huwa man'ut. Khobar dan man'ut. Lalu jadidun sebagai na'tun. Jayyid. Ahsantun. Fatahallahu alaikum. Mudah ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, nastamir. Ma hadza? Apa ini? Hadza tufahun. Ma ma'na hadza tufahun? Ini apa? Ini adalah sebuah apel. Ahsantunna. Ini mubtada dan khabar. Nastamir. At-tufahu fakihatun ladhidatun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Marratan ukhra. At-tufahu fakihatun ladhidatun. At-tufahu fakihatun ladhidatun.
Ma ma'na hadhil jumlah? Apel Apel adalah buah itu- yang lezat. Enak. Yang enak. Apel itu Apel Fakihah. adalah sebuah buah, Sebuah apel buah adalah buah. adalah buah yang Apel lezat. adalah buah yang lezat, lazid. Nah, ini terkadang juga sudah menjadi bahasa kita ya, laziz, iya. ladzid, ladzidah. Itu muannas. Lazis. Lazis. At-tufah kedudukannya sebagai Mubtada mubtada, ahsantunna. Fakihah sebagai sebagai Khobar wa Khobar man'ut. wa man'ut. Bahwa khabar juga, wa huwa wahia man'ut. man'ut. Khabar dan dia juga man'ut. Ladzidatun baru sebagai na'tun. Ahsantunna. Kalau kita perhatikan fakihah ini man'utnya, ini nakiroh, sama-sama nakiroh, dan di sini muannas. Ya kan Ibu ya, diakhiri tak marbutoh, maka na'tunnya juga harus muannas. Tidak boleh ladzidun, harus ladzidatun. Begitu Ibu ya? Mafhum? Bisa difahami? Allah Ustaz. Nastamir. Ma dzalika? Dalika. Dalika Ma ma'na? Apa itu? Apa itu? Dzalika 'asfurun. Ma ma'na dzalika 'asfurun? itu apa ya, burung ya? Apa sih? Burung kecil. Burung kecil ya? Burung. Jadi usfur itu sebenarnya kata yang Toyir. umum sebenarnya. Toir. Ta'irun itu burung. Burung. Tapi usfur itu juga masih umum juga. Dia burung kecil gitu. Setiap burung yang kecil, entah burung pipit, burung apa lagi? Yang penting burung kecil lah. Yang penting burung kecil itu digolongkan usfur. Nanti jenis-jenisnya, nama-namanya masing-masing baru ada sendiri-sendiri. Gitu ya Ibu ya? Ya. Baik. Dzalika usfurun, ini rangkaiannya. Dalika itu Mubtada. Mubtada lalu usfurun sebagai khobar. sebagai khobar. Ahsantunna. Jadi kalau ism isyarah di awal itu pasti mubtada ya. Ism isyarah di awal pasti mubtada. Lalu setelahnya kalau langsung nakiroh seperti ini maka khobar. Begitu ya? Ya. Kalau setelahnya ada ma'rifah dengan al lagi berarti apa Om? Maksudnya? Kalau setelah ism isyarah setelah dzalika misalnya di sini. Kan badal, Setelah malah ada dzalika al. ma'rifah dengan al maka itu bukan khobar tapi badal. Gitu ya? Kalau di sini langsung nakiroh berarti khobar. Baik, nastamir. Al-'asfuru ta'irun saghirun. Marratan ukhra. Al-'asfuru ta'irun saghirun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Burung kecil. Burung yang kecil juga. gimana tuh Ustaz? Usfur adalah burung kecil gitu, Mas. Ya, ta'irun Ini mau jelaskan kecil maknanya. juga. Usfur adalah burung kecil gitu ya. Oh, jadi kita manggilnya si Usfur aja gitu, Ustaz? Yang usfur diterjemahin juga burung kecil. Oh. Ta'irun sagirun kecil juga. Burung kecil adalah burung kecil gitu. Nah iya, bagaimana? Maaf. Nah, yang usfur kita katakan usfur gitu saja. Kalau di bahasa kita ya apa nggak ada istilah tertentu kan ya untuk burung kecil. Iya. Usfur adalah burung kecil seperti itu. Al-usfur di sini kedudukannya sebagai mubtada. Ahsantunna. Ta'irun sebagai Khobar wa huwa man'ut. Khobar wa huwa man'ut. Dia sebagai khobar dan juga man'ut. Lalu saghirun sebagai na'tun. Na'tun dari mana? Na'tun dari apa? Dari na'tunnya ta'ir atau na'tunnya usfur? Na'tunnya ta'irun. Kalau na'tunnya usfur maka harus sama-sama ma'rifah kan gitu Ibu ya? Iya Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Jadi na'tunnya ta'ir. Baik, ahsantunna. Fatahallahu alaikunna nastamir. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Ini kenyataan kan Ibu ya?
Oh, Iya. Iya, harus bilang iya supaya kita Oh iya 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 jadi iya. kita harus menanamkan di dalam benak kita. Terkadang orang itu sangat terpengaruh sugesti loh. Mudah. Ya udah deh mudah deh. Mudah, bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Nah, Baik. ya. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Saya pernah cerita dulu saya belajar bahasa Arab itu cuma 3 bulan loh. Kan Alhamdulillah. pinter, Ustaz. Bukan Masih karena muda. pintar, karena Langsung taufik dari Allah. diterapkan ya Ustaz. Saya udah tua, Betul, Ustaz. Tua itu bukan alasan. Bukan alasan ya Ustaz. Dulu saya pernah cerita juga kan tentang Al-Qaffal. Iya Ustaz. Al-Qaffal itu usia 40 baru mulai belajar tapi jadi ulama loh. Jadi ulama. Baik. Kita harus optimis dan selalu mohon kepada Allah. Iya, Baik. Ustaz. Al-Arabiyyah itu kedudukannya sebagai Mubtada. sebagai mubtada. Ahsantun. Nah, ini jelas ism ma'rifah di awal. Itu sebagai mubtada. Lalu lughatun sebagai Khobar. Wa man'ut. wa huwa man'ut. Dia sebagai khobar dan juga man'ut. Sahlatun sebagai na'tun. Na'tun dari Lughatun. lughah. Na'tunnya lughah ya. Baik, ahsantun. Jadi seperti itu rangkaiannya. Nastamir. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Tentunya, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Arab. Bahasa Arab itu indah. Bahasa yang indah. Cakep yang Arab indah Indah. gitu kan ya. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Ini juga nyata ini. Ini bahasa Arab itu indahnya tidak ada tandingannya. Baik. Betapa indahnya bahasa Al-Qur'an itu, Iya. Dan kalau kita misalkan mendengar ceritaan lucu dalam bahasa Arab misalkan. Kalau kita terjemahkan jadi nggak lucu lagi, rasanya itu berbeda. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Ini rangkaiannya persis seperti sebelumnya. Al-Arabiyyatu sebagai al-lughatu sebagai khobar wa huwa man'ut. khobar wa huwa man'ut. Lalu jamilatun sebagai na'tun dari lughah. Ahsantun. Fatahullah alaikum. Nastamir. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Marratan ukhra. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Baik. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Ammar seorang pelajar yang rajin. Pelajar yang rajin. Sungguh-sungguh. Ammar adalah seorang pelajar atau siswa yang rajin. Baik. Ammarun di sini kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Ahsantun. Ini ism ma'rifah, nama orang pasti ma'rifah kan, Ism ma'rifah itu kalau di awal sebagai mubtada. Lalu talibun kedudukannya sebagai khabar wa huwa man'ut. Ahsantun, man'ut. Lalu na'tunnya mana? Mujtahidun. Mujtahidun ini sebagai na'tun. Mujtahid kalau konteksnya bukan dalam ilmu fikih atau usul fikih, itu artinya rajin seperti di sini. Kalau konteksnya fikih atau usul fiqh, mujtahid itu berarti ulama mujtahid, ulama yang sudah bisa berijtihad gitu ya. Jadi terkadang istilah itu kita harus memahami konteksnya. Jadi mungkin istilahnya itu sama, tapi kalau konteksnya berbeda, itu beda maknanya. Begitu ya, Ibu ya? Iya, Ustaz. Seperti kata sunnah. Sunnah itu satu istilah yang digunakan dalam beberapa bidang ilmu dan maknanya berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada orang bilang sunnah atau ustadz menyinggung istilah sunnah, kita harus peka ini konteksnya yang dibicarakan apa. Gitu ya, Ibu ya?
Ini sedikit-sedikit menyinggung, nggak masalah, Umeh. Ya. Misalkan sunnah. Sunnah secara bahasa itu apa? Kalau secara bahasa, secara harfiah, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Suatu jalan yang ditempuh itu sunnah. Seperti sabda Rasulullah, latattabi'unna sunnana, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti jalan yang ditempuh orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum sebelum kalian. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Lalu Rasulullah, faman, siapa lagi? Di sana Rasulullah tadi bersabda, latattabi'unna sunana. Sunan itu jamak dari sunnah. Sunnah itu jalan yang ditempuh kalau secara bahasa. Secara bahasa demikian. Tapi kalau secara misalkan dalam ilmu hadis misalkan, dalam ilmu hadis, sunnah itu apa? Semua perkataan, perbuatan yang keluar dari Rasulullah SAW. Semua perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, dan juga sifat-sifat beliau, baik sifat khalqiyah maupun khuluqiyah, baik sifat fisik maupun sifat non-fisik, yaitu sifat kepribadiannya. Jadi kalau di dalam hadis itu semua hal tentang Rasulullah itu disebut sunnah. Begitu ya, Pak ya? Semua hal tentang Rasulullah itu disebut sunnah. Semua hal yang dari Rasulullah bisa diriwayatkan, bisa diceritakan tentang Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah itu masuk di dalam hadis. Jadi baik perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, lalu sifat-sifat beliau, baik sifat fisiknya maupun sifat non-fisiknya, kepribadian beliau, itu semuanya masuk di dalam hadis. Itu istilah sunnah di dalam ilmu hadis. Tapi kalau istilah sunnah dalam ilmu usul fiqh, apa usul fiqh itu membahas tentang dalil, apa saja yang bisa dijadikan dalil. Hadis. Konteksnya seperti itu. Berarti kalau sunnah dalam usul fiqh, ya hanya perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan persetujuan Rasulullah. 3 itu saja. Sedangkan sifat khalqiyah dan khuluqiyah tidak termasuk sunnah dalam istilah usul fiqih. Begitu ya, Ibu ya? Itu hal berbeda. Kalau dalam fikih, sunnah apa? Kalau dalam fikih, dikerjakan tidak yang dikerjakan dapat pahala. Sunnah itu adalah salah satu hukum dari 5 hukum kalau di dalam fikih. Di antara ada wajib, mubah, makruh, ada sunnah, ada haram, gitu kan. Sunnah, kalau sunnah di dalam fikih ya yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, kan gitu ya, Ibu ya? Ya rugi kan. Itu sunnah dalam istilah fikih. Tapi kalau sunnah dalam akidah apa? Kalau sunnah dalam akidah itu lawan dari bid'ah. Itu baru gitu ya. Jadi dilihat konteksnya. Jadi istilahnya sama, tapi kalau konteksnya berbeda mungkin bisa berbeda makna. Begitu ya, Bapak ya? Termasuk ini istilah mujtahid. Jadi kok jadi kemana-mana. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan berfaedah. Yang mujtahid itu kan dengar kata-kata mujtahid itu. Bagaimana? Ya sering dengar kata-kata mujtahid itu. Naam. Baik, nastamir. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wa mahmudun talibun kaslanu. Marratan ukhra. Wa mahmudun talibun kaslanu. Wa mahmudun talibun kaslanu. Ahsantunna. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Dan Mahmud seorang pelajar yang malas. Mahmud. Ya. Mahmud adalah siswa yang malas. Baik. Ini rangkaiannya sama ya. Mahmud, mubtada, talibun, khobar, dan man'ud. Kaslanu sebagai na'tun. Tapi kalau kita perhatikan na'tunnya yaitu kaslan.
Kenapa di sana kok tidak tanwin? Padahal man'utnya tanwin, talibun. Kenapa Kan kaslanu tidak tanwin? Ikut pola Itu fa'lan. pola fa'lan tadi Ustaz. Karena kaslan ini merupakan sifat ala wazni fa'lan. Gitu ya Ibu ya? Sifat yang polanya fa'lanu. Kata sifat yang polanya fa'lanu. Insya Allah nggak bingung ya? Sifat ala wasni fa'lan. Naam, as-sifat ala wazni fa'lan. Baik, nastamir. Man anta? Man anta. Man anta. Man Ana anta. talibun. Ana Ana tolibun. Talibun. Ma ma'na ana talibun? Kamu. Saya seorang pelajar. Saya seorang Seorang pelajar. Saya seorang pelajar atau saya seorang siswa. Baik. Ini rangkaiannya apa Ibu? Ana sebagai mubtada. Mubtada. Ana mubtada, mubtada. talibun sebagai Khobar. Khobar. khabar. Ahsantun. Nastamir. A anta talibun jadidun? Anta tolibun jadidun. Jadidun. Na'am, ma ma'na hadhil jumlah? Apakah kamu seorang pelajar baru? Pelajar Yang baru. Apakah kamu seorang pelajar baru atau siswa baru? Ini rangkaiannya apa Om? Kalau A tadi, A itu harfu istifham, tidak mempunyai kedudukan Istifham. i'rab. Kalau anta kedudukannya sebagai Mubtada. mubtada. Ahsantunna. Talibun Sebagai khabar. khabar wa huwa man'ut. Jadidun na'tun. Ahsantunna. Ikut marfu' juga. Tayyib, nastamir. Na'am, ana talibun jadidun. Ana tolibun jadidun. Ahsantunna. Ma ma'na hadhil jumlah? Ya. Saya pelajar yang baru. Ahsantuna. Ya, saya pelajar baru atau siswa baru. Jayyid, ahsantuna. Ini kedudukannya juga sama, ya. Rangkaiannya sama persis. Ana mubtada, talibun, khabar wa huwa man'ut. Lalu jadidun sebagai na'tun. Na'tun. Tayyib. Ila huna, hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sampai di sini? Mafi soal? Tidak ada pertanyaan? Belum. Ayo, Jad. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, di sini ada beberapa tamrin. Tapi sepertinya kita sudah jam 9:30 ini, ya. Subhanallah. Kita sudahi dulu saja Ibu-ibu ya. Ini takut nanti terlalu malam untuk Ibu-ibu. Iya, Ustaz. Tapi tetap ada PR. Nggak apa-apa, ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa, Ustaz. Ini PR-nya ya? Nggak, PR-nya tetap yang ditentukan PR-nya. Oke. Halaman berapa ini Ibu-ibu? Latihan 3 Ibu-ibu. Latihan 3 halaman berapa? Subhanallah, kok balik sini lagi? 95, bukan? 95, Pak Ustaz. 95. Tayyib. Halaman 95, ya. Latihan 3 halaman 95. Di sana perintahnya apa? Yang ada tulisannya wajib itu, wajib manzini maksudnya. Da' au da'i, letakkan fil makanil khali, pada tempat yang kosong. Jadi maksudnya pada noktah-noktah tersebut, pada titik-titik tersebut. Letakkan pada tempat yang kosong fil jumalil atiyah, pada rangkaian kalimat berikut ini, man'utan munasiban. Man'ut. Jadi kita diminta untuk mengisi bagian yang kosong dengan man'ut, yang disifati, kata yang disifati. Di sana kalau kita perhatikan, di sana sudah ada mubtada di awalnya, ada al-arabiyyah, ana Ammar, hadza Faisalun. Di sana sebagai mubtada semuanya. Lalu titik-titik itu tempatnya man'ut, khobar dan man'ut, gitu ya Ibu ya. Lalu terakhir itu semuanya sudah ada na'atunnya, sahlatun, qadimun, ghaniyun, maksurun, dan kaslanu. Lalu bagaimana kita cara mengisinya? Ini kita harus mengisinya dengan man'ut dan harus kita sesuaikan. Kan namanya na'at dan man'ut itu kan selalu sama kan Ibu ya? Sama-sama jenisnya, nakiroh ma'rifahnya, i'rabnya, dan jumlahnya. Maka nanti kita mengisinya juga harus sama.
harus sama. Sama-sama. Misalkan kalau di sini man'utnya di sini kalau nomor 1. Man'utnya kalau kita perhatikan man'utnya nakir afan. Ini mu'annas atau mudzakkar? Nas, mu'annas. Mu'annas. Maka di sini harus mu'annas. mu'annas juga. Man'utnya harus mu'annas juga. Nah, ini sahlah itu nakiroh, maka harus nakiroh juga man'utnya. Arabiyatul lughat. Begitu Ibu ya, mudah insya Allah ya. Ya Ustaz. Kalau nomor 1 bisa melihat tadi di hiwar. Al-Arabiyatu, apa kira-kira Ibu? Lughatun. Lughatun sahlatun. Lughatun sahlatun. Seperti itu. Jadi harus sesuai dengan ketentuan tadi. Harus sama dalam 4 hal. Insya Allah mudah ya Ibu ya? Insya Allah. Baik. Ini dikerjakan 5 nomor saja ini. Nomor 1 sampai nomor 5. Latihan 3, nomor 1 sampai nomor 5. Jelas Ibu-Ibu ya insya Allah PR-nya? Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Baik. Ahsantunna. Yasrallahu umurukunna. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Amin ya. Hal min soal, ada pertanyaan sebelum kita tutup Ibu-Ibu? Taib. Kita coba lihat mungkin tadi ada yang belum terabsen. Ada yang tadi terlewat Ibu-Ibu? Mungkin belum mengikuti absen? Ana Ustaz, Ana Ustaz. Absen Pak Man. Ustaz. Ana Ustaz. Siapa? Nurila. Ibu Dewi Ilahude Ustaz. Ibu Dewi. Fatahullah alaik. Nurila Ada lagi? Asrin Pak Ustaz. Ibu Nurila. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Ada lagi? Muzdalifah. Lalu Fadilah Nur Mu'arifah. Apakah hadirah? Alam Tahdur. Ada lagi yang belum terabsen? Tidak ada? Banyak yang masalah. Hal min soal. Qabla an nakhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini pelajarannya masih dilanjut ya Ustaz? Nanti yang bab 9. Masih dilanjutkan insya Allah. Masih dilanjutkan. Jadi pertemuan yang akan datang insya Allah akan kita lanjutkan. Masih bab 9 latihan-latihannya. Kita belum membaca latihannya kan, ya? Sepertinya belajar bahasa kalau tanpa latihan itu yang belajar apapun sebenarnya. Belajar apapun kalau tanpa latihan itu kan kurang, ya. Hanya teori saja. Belum praktek. Gampang Jadi, lupa. Ustaz. Bagaimana? Gampang lupa. Ya. Lupa. Pertanyaan juga Allah akan mudah. memudahkan kita jadi tahu. Amin ya Allah. Amin. Amin. Tayyib. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ad-darsut tasi' kita selesaikan insya Allah. Oh iya. Kan kemarin saya sempat share tanggal-tanggal Ibu ya, perkiraan tanggal misalkan tanggal-tanggal misalkan kapan kita terakhir kegiatan belajar, lalu kapan kita evaluasi. Itu perkiraan demikian. Tapi kalau misalkan nanti menjelang tanggal tersebut materi kita belum selesai, kita kan semester 1 itu harusnya sampai bab 12. Kalau kita belum selesai, lalu kalau misalkan kita menambah hari lain, kira-kira ibu-ibu bisa tidak? Jadi biar satu pekan itu 2 kali. Biasanya demikian biasanya. Bagaimana Om? Kalau bisa sih Ustaz. Nanti mungkin kita sepakati hari apa gitu Om ya. Mungkin kalau ibu-ibu longgarnya malam, ya malam nggak apa-apa. Misalkan hari Senin malam gitu, atau hari Ahad malam. Bagaimana ibu-ibu? Ahad malam. Ahad malam. Insya Allah Ya. Ustaz. Insya Allah bisa. Gak apa-apa Om ya, Ahad malam jadi 2 hari berturut-turut. Enggak, sekarang kan Ustaz. Enggak Bagaimana? minggu-minggu ini kan Ustaz. Enggak, nanti. Oh iya udah. Enggak, bukan besok Om, santai Om, bukan besok. Iya, soalnya besok nggak bisa. Nanti, mungkin nanti kalau kita bab-bab terakhir belum sempat, atau mungkin nanti juga, kan kita terakhir itu kan nanti juga butuh murojaah dan latihan mengerjakan soal kan Ibu ya? Iya Ustaz, insya Ya, Allah. Ustaz. Nanti supaya cukup, nanti kita tambah hari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Amin ya Allah. Hal min soal, ada pertanyaan? Nah, Layu Jen. Yujad.
kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqamahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Semoga Amin. Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum.